wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? How? Halo. Perkenalkan, aku Aulia Sapitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Aku udah lama banget nih gak upload video ya di channel ini. Kita udah lama gak ketemu. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan kali ini kita akan bahas tentang karakteristik anak, dan aku bakal ngasih sedikit tips buat kalian para calon guru, bahkan guru-guru, bagaimana cara menangani anak dengan karakteristik yang berbeda dengan karakteristik seperti yang akan aku bahas di video kali ini. Aku akan berikan tips, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau kalian ada tanggapan terkait video yang aku buat, silahkan ketik aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru join channel ini, jangan lupa buat like and subscribe, karena itu gak mahal kok ya. Makasih buat kalian semua yang udah like dan subscribe. Kali ini aku gak sendirian, aku bakalan ngundang bocil tetangga, yaitu anak tetangga aku. Dia laki-laki, dan dia bakal jadi subjek yang bakalan aku ceritain ke kalian, yang bakalan aku karakteristik dia yang bakal kita bahas kali ini. Jadi ini adik dari teman saya yang ada di sebelah rumah atau kos. Namanya siapa? Rashid. Kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Umur 8 tahun. Rashid tahu lah kalau di sekolah itu ada berapa mata pelajaran? Ada berapa, dan misalkan bahasa Indonesia, matematika, yang Rashid tahu? Kada tahu. Terus di sekolah tuh ada guru yang disukai lah? Kada. Terus adalah pelajaran yang disukai itu, misalkan olahraga kah, sepak bola? Ada. Selain olahraga ada lagi? Ada berarti. Oke. Terus Rashid suka baca buku lah? Suka baca buku. Kalau di rumah kan habis dari sekolah ada belajar sedikit lah tentang pelajaran yang ada di sekolah? Ada belajar lagi. Oke. Mama abah sehat? Sehat, alhamdulillah. Buru-buru pergi karena dia keburu main sama teman-temannya. Jadi kali ini aku yang bakal ngelanjutin video ini sendirian aja. Menurut hasil pengamatan sekaligus wawancara yang aku lakukan kepada si anak tadi, si Rashid tadi, dan juga ibunya, aku berani menyimpulkan bahwa anak itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu energik, suka belajar, mudah bosan, dan dia juga berasal dari keluarga yang suportif latar belakangnya. Dan aku bakal kasih tips buat kita para calon guru, bahkan guru-guru, bagaimana cara mengajar anak yang memiliki karakteristik seperti ini. Terkait karakteristik yang telah aku sebutkan sebelumnya, kali ini ada sedikit tips buat kalian para guru, bahkan calon-calon guru ya. Jadi untuk anak yang memiliki karakteristik suka belajar, energik, dan juga memiliki memiliki rasa bosan, yang pertama itu kita harus menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga interaktif. Anak yang energik dan suka belajar itu cenderung dia memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Nah, jadi kita sebagai guru harus mengupayakan sebisa mungkin menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan, agar mereka dapat merasakan bahwa belajar ternyata semenyenangkan ini. Nah, dan yang gunakan metode pembelajaran. Yang kedua, gunakan media belajar atau model pembelajaran yang menyenangkan. Contoh, kalau anak-anak kelas 2 SD
itu mereka cenderung menyukai hal-hal bergambar. Nah, seperti kalau kita menggunakan media pembelajaran, kita bisa menggunakan papan pintar, pohon perkalian, dan masih banyak lagi yang bisa kalian searching di YouTube ataupun Google. Terus kalau model pembelajaran yang bisa digunakan itu ada model pembelajaran example dan example, picture and picture, juga masih banyak lagi yang dapat kalian gunakan. Jadi anak yang suka belajar juga memiliki rasa bosan, itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan materi yang kita sampaikan kepada anak tersebut. Kita bisa menggunakan model dan media agar mencegah rasa bosan tadi muncul dari si anak. Seorang guru pada zaman sekarang tuh sangat dituntut untuk menjadi guru yang kreatif. Ketiga, untuk anak yang suka belajar tapi dia juga mudah merasa bosan itu ya karena kita tidak memberikan waktu ataupun jeda kepada mereka. Saat pembelajaran berlangsung selama 30 menit, berikan 10 menit untuk anak-anak beristirahat, mengistirahatkan fokus mereka. Dan guna istirahat 10 menit tadi agar fokus mereka kembali kepada pembelajaran, agar mereka bisa menyerap materi yang kita sampaikan kembali. Juga mengatasi anak yang memiliki rasa bosan dalam belajar, kita bisa memindahkan tempat duduknya. Misal 1 minggu dia berada di depan, dan minggu kedua dia berada di samping, minggu ketiga di samping kiri, ya, agar siswa itu tidak merasa bosan di situ-situ saja, dan dia juga bisa berinteraksi antara teman sekelasnya agar tidak miss dalam hal hubungan sosial. Juga kita bisa berikan ice breaking yang menyenangkan untuk mereka, misal tepuk-tepuk tangan, misalkan kayak tepuk semangat, kalian udah pasti pada tahu kan. Masih banyak lagi tuh tepuk-tepuk tangan ice breaking yang bakal mengembalikan semangat siswa-siswa SD lagi buat belajar. Bukan hanya siswa SD saja yang memerlukan ice breaking, kita sebagai mahasiswa pun juga memerlukan waktu pengistirahatan otak kita untuk berpikir. Kita juga perlu ice breaking. Yang keempat, berikan feedback yang positif berupa motivasi untuk anak agar ia tetap memiliki minat yang tinggi dalam hal belajar. Jangan kita sebagai guru jangan berpilih kasih ya. Contoh, misalkan anak ini pintar dan kita berikan semangat, berikan motivasi ini kepada dia karena dia pintar dalam kelas. Jangan seperti itu. Kita sebagai guru harus berlaku dan bersikap adil di dalam kelas, maupun itu siswa yang pintar maupun yang yang lambat dalam hal pembelajaran, ya. Jadi kita harus memiliki sifat adil dan berlaku suportif. Yang kelima, siswa yang mudah memiliki rasa bosan meskipun ia suka belajar, sesekali kita berikan waktu ruang untuk mereka belajar di luar ruangan atau outdoor. Nah, dengan cara mereka belajar di luar ruangan, mereka bisa bereksplorasi secara bebas. Mereka bebas menalar kemana-mana, tapi keluar dengan tujuan masih belajar ya. Misal dalam pembelajaran IPA, kita bisa membawa anak ke taman-taman untuk melihat-lihat, oh ternyata ada pohon pinus, pohon cemara misalnya, atau ada bunga-bunga yang indah, bunga matahari, bunga mawar, bunga anggrek yang memiliki batang yang seperti apa. Dan di sana kita
metode belajarnya metode belajar sambil bermain tentu saja. Yang keenam atau yang terakhir, kita libatkan orang tua si anak, karena yang paling mengenal anak, yang paling mengenal karakteristik anak itu adalah keluarganya itu orang tua ya. Karena orang tuanya sudah tahu bahwa si anak ini memang suka belajar, tapi dia juga mudah rasa bosan. Nah, menurut aku, kalau kita sudah tahu anak ini akan merasa bosan saat ditinggal belajar, jadi usahakan sebisa mungkin saat dia belajar, jangan dibiarkan belajar sendiri. Kita bisa temani dia belajar, berada di samping dia, dan berikan jeda waktu. Misal dia belajar, kita berikan waktu belajar dia selama 20 menit. Nah, jadi kita berikan waktu jeda 5 menit buat dia main kah, buat dia minum susu atau apapun itu yang bebas dia lakukan, dan kembali lagi belajar agar dia tidak merasa tertekan karena diminta untuk belajar. Jadi penting bagi orang tua untuk mengawasi anaknya agar ia bisa belajar dengan rasa suka. Guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan ada informasi ataupun kata yang aku ucapkan. Aku minta maaf kepada kalian, karena pada dasarnya aku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Dan ya, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janjian.